Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana dengan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara akan mengalami perkara besar, mengalami janji Tuhan, dan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hidup saudara untuk terus diproses oleh kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Tuhan adalah gembala kita. Saudara, di dalam firman-Nya kita digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Kenapa kita digambarkan sebagai domba Allah? Domba adalah satu makhluk yang lemah, mudah tersesat, dan domba adalah makhluk yang perlu digembalakan, perlu dituntun, perlu diberi makan. Artinya domba itu hidup. Dia bisa hidup kalau ada yang menggembalakan, kalau ada yang mengawasi, kalau ada yang menuntun. Dan domba itu juga menjadi mangsa yang seringkali jadi target binatang buas. Kenapa? Karena domba itu begitu gampang untuk diterkam dan jadi makanan bagi binatang-binatang buas. Dan kita digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, untuk menegaskan bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita manusia yang menjadi target iblis, yang iblis selalu mengaum-ngaum seperti singa berkeliling untuk menerkam manusia siapa saja yang bisa dia terkam, termasuk saudara dan saya. Kalau kita tidak punya gembala, maka kita menjadi target yang empuk bagi iblis. Dan manusia juga adalah makhluk yang gampang tersesat karena memang iblis berusaha untuk terus menyesatkan manusia. Dan manusia juga tidak bisa menjaga, melindungi dirinya sendiri, butuh gembala untuk melindungi dia. Dan kemudian di dalam firman Allah yang akan kita renungkan bersama ini, Tuhan menegaskan dirinya sebagai gembala. Nah saudara, kalau kita sadar kita ini sebagai domba-dombanya Tuhan, di mana kita penuh dengan kelemahan, kita butuh gembala yang memberi kita makan, menuntun kita, melindungi kita, maka hari ini renungkan firman Tuhan. Saudara butuh gembala yang akan menuntun kehidupan saudara.
Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara, kemudian akan menjelaskan kepada saudara secara objektif dan sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, saudara. Mazmur 23 ini adalah mazmur dari Daud, di mana Daud menggambarkan dan menjelaskan di sini bahwa dalam pengalaman dan perjalanan kehidupannya, Tuhanlah yang menjadi gembala bagi dia. Dia mengalami bahwa Tuhanlah yang menggembalakan kehidupannya. Lalu kemudian, saudara, Daud menjelaskan apa saja yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupannya. Saudara, kalau Daud saja yang dalam perjalanan hidupnya dia menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, bahkan dia menjadi raja. Tetapi namun pun dia mencapai hal yang luar biasa dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Dia tetap menegaskan bahwa Tuhan adalah gembala di dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Siapakah kita dibandingkan dengan Daud? Kalau Daud saja berkata bahwa Tuhan adalah gembala di dalam kehidupannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Seharusnya hari ini kita juga sama-sama berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Kita domba yang gampang tersesat. Kita domba yang gampang menjadi mangsa iblis. Kita domba yang lemah. Kita domba yang membutuhkan gembala yang memberi makan. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Daud saja sebagai orang yang mencapai hal yang luar biasa dalam hidupnya, dia berkata bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Hari ini pun seharusnya kita semua berkata Tuhan adalah gembala kita. Saudara, di dalam mazmurnya ini, Daud menegaskan, Tuhan adalah gembalaku. Lalu kemudian dia menjelaskan apa yang dia lakukan untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Di ayat yang ke-6, bagian terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam perjalanan kehidupannya? Dia rindu dekat dengan Tuhan. Dia rindu selalu berada dekat dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimat itu dipakai oleh Daud untuk mengungkapkan bahwa dia selalu rindu dekat dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Saya percaya setiap kita rindu menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Karena kita sadar kita manusia yang lemah, kita butuh gembala. Tetapi dengan kita berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak otomatis kita benar-benar mengalami dan membuktikan bahwa dia benar-benar telah menjadi gembala dalam hidup kita. Jadi bagaimana sebenarnya supaya Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita? Pengalaman kehidupan Daud, saudara,
bagaimana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, yaitu dengan dia selalu merindukan Tuhan. Dia rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka buktinya kita merindukan dia sebagai gembala dalam hidup kita. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya dia benar-benar menggembalakan kehidupan kita. Rindukanlah Tuhan dalam hidup saudara. Hauslah akan Tuhan dalam hidup saudara. Diamlah dekat dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud sebagai bukti dia merindukan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupannya. Lalu saudara, apa yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya? Dikatakan Tuhan gembala yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya adalah di mana dia berkata, takkan kekurangan aku. Dia tidak mengalami kekurangan, artinya hidupnya tercukupi. Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya mencukupi segala kebutuhannya. Saudara rindu Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara yang akan mencukupkan segala kebutuhan saudara di dalam hidup saudara. Dekatlah dengan dia, karena dengan saudara hidup dekat dengan dia, dia akan menggembalakan saudara dan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Adakah saat ini saudara merasa hidup saudara penuh dengan kekurangan? Pertanyaannya mungkin saat ini adalah, apakah saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Karena sebagai gembala, dia akan menuntun, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita sehingga kita tidak berkekurangan. Karena dikatakan saudara, di ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi dia berkata bahwa takkan kekurangan dia saudara, karena memang seperti gembala menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang, demikian juga Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena sebagai domba, apa yang paling dibutuhkan? Padang berumput hijau. Apa yang paling dibutuhkan yang kedua? Air yang tenang. Dan Tuhan juga akan melakukan yang sama kepada setiap umat-umatnya, sama seperti yang dia telah lakukan kepada Daud, bahwa Tuhan mencukupkan. Dia tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Itu yang pertama saudara. Tuhan mencukupkan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Lalu selanjutnya dikatakan saudara, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ayat yang ketiga ini, Daud menegaskan tentang kebutuhan jiwanya. Dan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, apa yang menjadi kebutuhan jiwanya tercukupi, di mana Tuhan menyegarkan jiwanya. Adakah saat ini saudara sedang mengalami jiwa saudara terguncang oleh karena masalah situasi keadaan dalam hidup saudara? Jiwa saudara gundah oleh karena situasi kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan dia akan memberikan kesegaran jiwa bagi domba-dombanya, bagi saya dan saudara ketika kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita? Itu sebabnya saat ini Tuhan, saudara, jadikanlah Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian selanjutnya saudara, dikatakan juga di sana, di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Berikutnya lagi, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, Tuhan menyertai dia. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Jadi yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya adalah Tuhan menyertai dia. Sehingga apapun yang dia alami dalam hidupnya, dia tidak takut. Sekalipun dia sedang berada di dalam lembah kekelaman. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun hari ini engkau seperti ada dalam lembah kekelaman, semuanya begitu suram, sepertinya tidak ada harapan. Kalau engkau masih punya Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu, tidak perlu takut. Tidak perlu takut, saudara. Karena Tuhan menyertai kehidupan saudara. Dan dia akan campur tangan. Dia akan berkarya mengubahkan segala perkara. Lalu kemudian yang terakhir ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan beraka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengikuti dia dalam kehidupannya. Saudara rindu kemurahan Tuhan nyata dalam hidup saudara, kebajikan atau kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Jadikan dia sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara? Rindukan dia, hauslah akan dia. Apa yang akan saudara alami ketika saudara menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup saudara? Dia akan memelihara saudara sehingga saudara tidak berkekurangan. Dia akan menuntun kehidupan saudara. Dia menyertai kehidupan saudara dan dia akan memenuhi kehidupan saudara dengan kebajikan dan kemurahan. Itulah yang akan dialami oleh wanita-wanita hebat yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap wanita-wanita hebat yang merenungkan renungan ini. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan, bahwa Engkaulah gembala dalam hidup kami. Kami akan terus merindukan Engkau menjadi gembala di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhanlah gembala di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang akan memelihara kami, menuntun kami, menyertai kami, memenuhi kami dengan kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah gembala di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan seruan kami Tuhan. Berkati semua wanita-wanita hebat ini dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami janji-janji Tuhan ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka, dalam segala beban mereka. Engkau tetap hadir bersama kami mendengar doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan
kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anakmu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Bapa. Berkati anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anakmu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anakmu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anakmu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka
akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa. Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka, untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak dalam nama Yesus. Mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini,
Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.